Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hermes Desi Hermina dengan NIM 2306040010 akan membagikan materi berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, sebelum itu kita harus tahu dong, apa sih ideologi itu? Ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide dasar, atau cita-cita. Sedangkan logos itu berarti ilmu. Secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi adalah suatu sistem pemikiran yang menjadi dasar bagi suatu kelompok atau organisasi dalam menentukan sikap dan tindakan mereka. Nah, ideologi itu bersifat memacu tindakan dan perilaku dari bangsa Indonesianya. Kalau itu berkaitan dengan Pancasila. Ideologi ada yang bersifat tertutup dan terbuka. Nah, apa sih maksud dari keduanya? Yang pertama, ideologi tertutup adalah ideologi yang tidak mau menerima perubahan dan perkembangan zaman. Sedangkan ideologi terbuka adalah ideologi yang fleksibel dan dinamis sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadiannya dalam alam sekitar. Pancasila sebagai ideologi bangsa harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Landasan kehidupan bangsa sudah tertuang dalam 5 sila Pancasila. Sebagai ideologi bangsa memiliki karakteristik yang pertama, universal, yang artinya Pancasila itu bersifat umum, tidak boleh memihak kepada yang lain. Yang kedua, humanis, di mana Pancasila itu mengatasdasarkan hak-hak martabat dari manusia. Yang kedua, nasionalis, bersifat pemersatu. Yang ketiga, religius, mempercayai adanya ketuhanan. Yang keempat, demokratis. Demokratis itu di mana Pancasila itu mengakui asas-asas demokratis. Yang kelima, ada sosialis, di mana Pancasila itu sebagai pemersatu dari kehidupan sosial. Nah, yang berikut terkait dengan bahasan filsafat Pancasila. Jadi, bahasan filsafat Pancasila itu terdiri dari 3. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Dari ketiga itu, tentunya kita sudah tahu dong, karena dalam materi video yang pertama, kita sudah menjelaskan berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi tersebut. Secara singkatnya, saya akan membahas sedikit. Ontologi itu berkaitan dengan awal mula yang menekankan pada kata apa. Jadi di sini kita akan membahas apa itu prinsip-prinsip dan pemanfaatan dari Pancasila itu sendiri. Yang kedua, epistemologi menekankan pada bagaimana prinsip-prinsip atau manfaat dan penerapan secara harfiah dari sila-sila Pancasila tersebut. Dan yang ketiga, aksiologi. Oke, sekian presentasi dari saya. Kiranya presentasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari para penonton dan sebagai pemateri juga. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kesalahan pengucapan kata dari tempat ini, saya mohon maaf. Terima kasih.